Jadi seperti yang disampaikan tadi sama Pak Kades bahwa petunjuk dari Pak Samad pernah kita dikumpulkan oleh Pak Samad, kemudian dari DLH bahwa setiap desa harus mempunyai TPS, tempat pembuangan sampah sementara, agar tidak ada lagi sampah-sampah yang berceceran di pinggir jalan. Karena ternyata banyak dari sampah dari baik warga kita ataupun dari warga luar yang membuang sampah di pinggir jalan. Beberapa hari ini mungkin sudah ada seminggu lebih kita bersama-sama berjalan di situ. Nah ini kira-kira mau sampai kapan berjalan ini? Di Ani sampai berapa lama Bu Ani? Nah. Jadi ini yang perlu kita selesaikan. Ini saran saya. Kita harus segera mempunyai TPS atau tempat pembuangan sementara agar sampah yang berada di pinggir jalan itu, baik yang punya warga kita ataupun udah saya buat yang kita sekarang, tinggal isi. Jadi agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di depan, baik warga kita maupun warga luar. Kalau kita hanya melarang warga dari luar desa kita, sementara warga kita masih buang di situ, nah bisa-bisa malam-malam ada dari Abu Jaya Bedak atau dari Kali Bening atau membuang sampah di pinggir jalan. Kecuali memang toko ataupun warung yang berdagang di pinggir jalan, karena mereka memang bayar di situ. Tapi kalaupun memang nanti ada peraturan atau ada ketentuan bahwa sepanjang jalan lintas ini harus bersih, semua sampah lari ke TPS, ya silakan aja. Artinya nanti mobil sampah itu hanya satu titik di TPS, sehingga kalau ada baik warga kita ataupun warga dari luar yang membuang sampah, nah ini bisa apa kesepakatannya? Apa kita akan denda? Seperti apa sanksinya? Kemudian untuk TPS ini juga harus ada yang menjaga. Nah ini kendala dari Bentor ini, setelah saya tanya bahwa kesulitan untuk membuang sampah. Jadi mobil sampah itu tidak tiap hari masuk, sehingga Bentor tidak bisa tiap hari keliling. Ujung-ujungnya sampah itu numpuk di warga. Nah ini warga, kayak mana ini Bentor kok nggak jalan-jalan. Sementara Bentor nggak bisa jalan kalau mobil pengangkut sampahnya nggak datang. Itu. Nah kemudian perlu kita pikirkan juga tentang yang jaga sampah ini. Nah, tentunya ya namanya manusia bekerja ini kan harus ada uang lelahnya. Nah ini seperti apa? Silakan dari Bapak Ibu kira-kira tempat TPS-nya di mana? Kalau petunjuk dari DLH kemarin, ini wacana, baru wacana, ya di tanahnya Mbak itu. Karena kemarin sempat banyak tumpukan sampah di situ. Dari pihak DLH dan dari Pak Samad menyarankan ada di tanah bersejuk tapi di agak ke atas. Nanti untuk tempatnya kita hanya menyediakan lokasi sementara, nanti dari DLH yang akan membuatkannya. Mungkin apa dari tempat penampungan atau seperti apa bentuknya kita juga kurang tahu. Nah, cuman tentunya kita harus juga ada izin lingkungan, kira-kira keberatan nggak yang berdekatan di situ. Tapi kalau sampah ini tiap hari diambil, ya kayaknya sih nggak begitu ini ya. Kalau tiap hari diambil, ya mungkin itu. Dan ini cuma untuk Tandimas, karena setiap desa punya masing-masing. Ya, pada kalau berbeda, ada cara masukkan. Terima kasih. Saya hanya
menyampaikan saran saja. Masalah sampah, sebetulnya persoalannya kan sampah ini yang dari dalam. Ya. Tadi Pak Sekdes bilang kalau sampah yang di pinggir jalan itu mau dikumpulkan juga di TPS. Yang di pinggir jalan itu kan bayar dengan satu. Jadi kami punya hak untuk meletakkan sampah itu di depan warung dan toko kami. Ya, jadi nggak bisa. Kalau yang di pinggir jalan tetap dia akan ada sampah pada pagi hari dan itu pasti tiap hari jatuh. Yang jadi persoalan ini sampah yang tidak terangkat tiap hari. Ya, ya. Solusinya, tadi kan ini berkaitan. Katanya tanah yang tadi statusnya itu tidak bertuan itu akan dijadikan tempat TPS. Nah, untuk menunggu status tanah itu dan realisasinya TPS itu, nah maka kita tetap harus seperti ini. Satu, saya pikir yang di pinggir jalan itu tetap pasti akan ada Pak Sekdes. Nggak bisa diatasi, karena memang dia punya hak, saya punya hak. Karena warung saya bayar dengan sako, dan itu bukan persoalan sebetulnya. Yang jadi persoalan itu kan sampah yang tidak terangkut. Nah, sampah yang tidak terangkut itu akhirnya menumpuk di satu titik. Ya, satu di tanah yang kosong itu, satu di depan. Di samping toko bangunan apa? Itu dari mana? Saya perhatikan juga tidak hanya keluar dari luar, itu sampah yang dari dalam itu juga keluar. Apa penyebabnya? Karena tidak tercover oleh vendor. Apa tidak tercover? Apa memang warga nggak mau bayar sama vendor? Itu persoalan. Kenapa? Kita pernah rapat di sini. Kita berdebat soal tentang berapa bayar setiap warga, setiap kakak terhadap vendor. Itu jadi perdebatan. Dan kita hampir ribut di sini. Ya, karena saya perhatikan juga sampah yang di pinggir jalan, kalau hanya kami yang di pinggir jalan, itu tidak akan menumpuk begitu banyak. Dan sebagian besar bukan sampah rumah tangga. Ya. Jadi persoalan karena sampah yang dari dalam itu keluar numpuk karena dia melihat ada sampah di pinggir jalan, dia tumpuk di situ. Ini lagi persoalan. Jadi kalau menurut saya bagaimana kita mengoptimalkan sampah yang di dalam itu untuk diselesaikan melalui vendor. Bagaimana caranya? Peran RT dan kardus kembali ke situ. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa ayo sampahnya kita manfaatkan vendor dan vendor yang akan mengangkut, tapi harus ada sumbangsi. Nggak bisa juga vendor ada berjalan, orangnya yang nyupir juga harus ngerokok, vendor juga harus di sini, nggak bisa kalau tidak ada timbal baliknya. Ini persoalannya sebetulnya. Saya perhatikan di situ. Ya. Apakah memang betul vendor tidak? Tadi katanya sampah yang dari dalam yang diambil oleh vendor tidak diambil setiap hari. Nah itulah nanti fungsi dari TPS. Jadi dia akan mengambil sampah yang dari dalam, nanti dia letakkan di TPS. Kalau yang di pinggir jalan, nggak akan ada persoalan. Kenapa? Setiap pagi itu diambil. Coba Bapak Ibu perhatikan nanti setelah lewat jam 9 itu akan bersih dari ujung sana bersih pinggir jalan. Ya. Karena diambil bersama, dia jadi persoalan yang dari dalam. Nah, bagaimana cara menanggulangi ini harus kita pikirkan. Apakah kita menumpuk sampah yang dari dalam itu di satu titik, kemudian kita jaga, ya, dan berapa lama itu akan berlangsung? Bagaimana solusinya? Siapa yang menjaga? Apa Pak Suryanto setiap hari standby? Ya? Atau mau kita jadwal? Ya, Bapak Ibu RT kadu kecuali BPD. Gimana Teh? Nah, sekarang ini kalau memang mau kita jadwal sampai kita menunggu terrealisasinya TPS. Itu kalau menurut saya, ya.
Karena kalau mau yang di pinggir jalan, jangan buang sampah. Saya punya warung, jangan buang sampah di depan warung saya. Oh saya bayar kok tiap bulan. Saya punya hak buang sampah di situ. Nggak bisa melarang. Kenapa? Ya nanti kan diangkut. Setengah 8 paling siang diangkut, kecuali hari Senin, anak kan banyak. Sampai jam 9 baru diangkut. Udah setelah itu bersih. Dan ini pasti bersih. Yang jadi persoalannya nanti dari malam ini sampai subuh. Numpuk di situ. Nah, sama yang di situ. Ditambah lagi datang orang gila. Nah, cabur-caburin. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, itu dia saran dari saya Pak Sekjen. Makasih Pak. PPD tadi masukannya sampah. Ini saya berharap kita malam ini sepakat dulu. Biar ini Bapak Ibu RT Kadus ini ada pegangan. Jadi mana masyarakat yang dari luar tadi Mas, kita akan kenakan denda yang buang sampah. Jadi nanti kita pegang surat ininya nanti. Ini kita hasilkan musyawarah dulu malam ini bahwa yang dari luar desa Cadimas kita akan kenakan denda biar mereka ini agak ngerem dikit buang sampah di Cadimas ini. Dan yang menjaga sampah juga ada kekuatan. Ya. Kalau nggak ada suratnya begitu, payah kita nanti untuk menanggulangi sampah. Tetap hadir terus sampah dari luar daerah. Itu dulu yang saya sepakati. Dan yang tadi kata Ketua BPD masalah sampah dari dalam, maka kita harus mengadakan TPS yang nanti yang dari dalam bisa buang di tempat TPS yang kita siapkan. Dan ini juga bukan desa kita sendiri yang diharuskan buat TPS, di seluruh desa yang di Jalan Lintas ini harus membuat TPS di desa masing-masing. Dan usulan Pak Camat bahwa mobil sampah ini mungkin dari Propau sampai Kota Bumi nanti dari tempatnya. Itu usulan Pak Camat ke Pemda 32 Utara. Jadi saya minta biar kita ini ada kekuatan Pak Sekdes, kita buatkan aturan khususnya semalam ini yang masalah sampah ini bukan masalah yang pelaksanaan tadi yang tadi bukan yang masalah TPS tadi, bahwa yang di luar Cadimas ini kita akan kenakan denda. Seberapa nanti silakan nanti kita kita sama-sama dengan pasukan berapa kira-kira denda mereka. Ya. Pak Kades, ya. Sedikit Pak, kalau seandainya ini gambaran saya Pak ya. Kalau seandainya kita dikasih walaupun kasih ada juga tentang yang di luar desa Cadimas membuang sampah kasih sudah otomatis kayaknya kami bisa kena dari bumerang ya Pak. Tapi kalau seandainya dibuatin banner dari hotel itu Pak, pasang banner di situ minimal mereka takut. Artinya ada himbauan dulu. Oh iya. Iya Pak. Jadi kalau ya banner kalau di tempat sampah itu nggak bakal dibaca Pak. Tapi kalau sekali lama-lama kemungkinan kalau itu ada himbauan di luar desa Cadimas buang sampah di sini, mungkin mereka bisa itu. Salam Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, bagus itu. Jadi 2 meter nanti dari daerah Habung Gayo sama dari daerah perbatasan Kalibening nanti. Ya, nanti kita sampaikan. Jadi jangan lupakan itu Pak, surat ya. Ya, surat ya. Tapi kita tetap sepakat ya Pak Kadus Pak Yati ya, menjaga sampah setiap pagi. Ya, makasih. Pak BPD, ikut Pak. Pak BPD kalau usah nganter DC, nganter sekolahnya rekor. Jadi untuk tempat TPS ini masih ngembang ya, masih menunggu status yang jelas dari tanah tersebut apa gimana ini. Jadi kira-kira prosesnya butuh berapa lama sampai ya. Hadirin sekalian, untuk masalah TPS ini kita sebenarnya tidak harus menunggu proses tanah itu menjadi hak milik desa, karena itu termasuk tanah yang terbengkalai. Sebenarnya kalau di daerah lain sudah ada perda, tanah-tanah yang terbengkalai walaupun itu ada hak orang, tapi orang di Jakarta atau di apa bisa digunakan oleh desa, tapi hasilnya untuk desa juga.
itu kalau di tempat lain. Jadi kita masih bisa menggunakan itu, yang penting kapan kita gotong royong, kita selesaikan, terus permohonan ke dinas pemukiman, dinas tata kota untuk naruh apa sih banknya itu ya, banknya. Itu. Nah, terus untuk masalah tadi kata ketua BPD bahwasanya ada sedikit solusi di situ, memang toko-toko itu bayar ke Distako untuk masalah sampah. Tapi tidak salah kalau desa mengeluarkan aturan ataupun saran kepada seluruh toko ataupun bangunan yang ada di pinggir jalan untuk membuat kotak ukuran misalkan 50 kali 50 sehingga sampah itu tidak ngangkat ya, dan juga orang-orang di Stako yang membuat sampah juga dia senang. Kelihatannya juga desa kita rapi walaupun ada sampah tapi di dalam kotak ya, 50 kali 50 saja. Nah terus banner tadi bagus di perbatasan tadi mas, kita bikin itu, terus di tempat pembuangannya itu sendiri kita kasih juga khusus warga tadi mas, TPS khusus warga tadi mas. Itu insya Allah kita lawan solusi itu akan kita lakukan. Terima kasih. Kalau seandainya kami dikasih surat mandat juga Pak, kalau bisa ada tanda tangan kepala desa di luar desa Sandimas Pak, artinya kami bisa ngomong ini loh kepala desa di luar Sandimas juga menandatangani. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, bukan nggak setuju untuk ininya Pak ya. Jangan khusus desa Sandimas, artinya penting per dusun Pak. Kalau khusus desa Sandimas ganggu jadi gudang sampah nanti Pak. Karena kebanyakan Tempat sampahnya loh, TPS. oh ya, Itu yang saya sampaikan. Kalau tadi kan tempat di Yang toko-toko hanya 50 kali 50 nggak mungkin semua warga di situ. benar Pak ya. Jadi kalau di Garpo itu ditulis khusus desa Sandimas otomatis nanti bisa berkhusus itu karena sampah menumpuknya di situ. Ada 2 titik itu gudang sampah semua Pak. Iya. Ini pengalaman yang kemarin begitu ada tumpukan sampah atau ada tas plastik di situ, itulah warga kita juga buang di situ yang bukan pemilik toko ataupun warga di lain. Mereka melihat, oh iya ada sampah, dong keleng istilahnya gitu. Jadi kalau saya sih saran saya, ya walaupun saya juga punya warung di situ, artinya kita buang sampah di situ. Bagaimana kalau ada solusi, jangan sampai ada bungkusan sampah. Kalau bersih sekalian, itu malah tidak memancing orang dari luar, tapi diarahkan ke TPS itulah. Semuanya masuk ke TPS, baik yang dari bentor, masyarakat mau buang sendiri ke sana, kemudian kita dengan Distako atau dengan DLH, walaupun kita bayar, ya kita berunding. Karena dulu belum ada mobil sampah ke Sandimas. Karena kita protes, ya kasusnya seperti ini. Dulu banyak sampah bertebaran, sehingga kita minta mobil sampah itu sampai ke Sandimas. Nah sekarang berkembang lagi sampai ke Perpau. Ini Pak Disi mungkin udah tahu banyak ini. Jadi memang perkembangan ke sana nanti mungkin dari Perpau naik lagi ke Blambangan Pagar. Ini saran-saran saja. Karena begitu masih ada sampah di depan toko kita ataupun di depan warung kita, pasti ada nanti dari pihak luar ataupun warga kita yang satu yang nggak mau bayar bentor, buang di situ. Belum dari desa lain. Artinya kan tumpukan-tumpukan sampah itu harus dijaga tiap hari itu. Nah, ini saran saya sih. Cuman harus dipikirkan juga
Gimana cara membuangnya ke TPS itu? Baik, mungkin ya ini perlu nggak cukup malam ini kayaknya masalah sampah itu, karena memang kalau lokasinya sudah clear, ya nanti kita buktikan saja. Kira-kira dengan adanya TPS itu masih ada nggak yang buang sampah di pinggir jalan? Nah ini sanksi ini berlaku untuk warga Sandimas sama di luar apa cuma warga luar aja Pak Ade? Warga luar aja. Warga luar aja yang dapat sanksi. Yang mana? Sanksinya Yang buang sampah di pinggir jalan raya. Warga luar. Warga luar aja. Jadi warga kita yang di dalam buang sampah di depan toko nggak dapat sanksi ya? Nggak ada. Jangan Sebaiknya diberi peringatan kalau sudah jadi TPS-nya. Ya. Jadi disarankan untuk Oke, siap. Baik, mungkin itu masih ada saran masukan lagi, Bapak Ibu? Bagi saya yang jaga itu kan kalau kita jaga jangka panjangnya kan mau menyediakan untuk saya sama ini jadi ini saya ini sama saya jaga pagi tapi saya nggak ungkap itu saya kalau suka dengan foto itu enggak saya kan maksud saya kita ada rasa keadilan ada RT ada kepala dusun jangan yang bekerja kita sebagai perangkat desa sudah siap dengan amanah yang diberikan dengan desa tapi pelaksanaannya itu Pak Kades individu orang yang saya perhatikan itu aja jadi mohon kepada Pak Kades berikan jadwal kepada RT dan KAD untuk melaksanakan jagapan itu kadang-kadang kasihan juga Pak ada yang punya anak mengantar anak sekolah ada yang kerja perusahaan dia anak berangkat jadi mohon Pak Kades kalau mau melakukan RT kasus ini harus jaga setiap pagi kami siap tapi ini Pak lakukan ini dengan adil jangan siap jabat RT kasus tapi tidak mau melaksanakan instruksi kepala desa jadi mohon Pak Kades ini semua RT yang hadir kepala desa susah sama-sama senang sama-sama jadi mohon jangan yang terjadi yang itu aja saya perhatikan jangan kami kita tidak hidup aja kadang-kadang komennya kan malu jadi mohon Pak Kades ini enggak RT kasus apabila dijadwal ayo sama-sama jalan sudah itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini kira-kira yang mau jaga sampah siapa aja nih? Apa RT sama Kadul? Ini di sini ada limpah juga. Jadi ini memang sudah terpikir di benak saya Pak Kadus bahwa kalaupun begini terus nanti ada kejenuhan Bapak Ibu RT Kadus ya. Memang beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan dengan Pak Sekdes kita akan jadwalkan ya untuk titik-titik pembuangan sampah. Karena saya lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik yang harus kita awasi terus. Nanti mungkin besok sudah dibuatkan Pak Sekdes jadwal termasuk Pak dari anggota Limas kita nanti ada hadir juga di situ ya. Cuman nggak semua Limas setiap hari buka, jadi kita jadwal nanti kan dalam Limas nanti dua apa bagaimana nanti untuk menjaga mengantisipasi sampah ini sebelum sampah kita terfokus ke TPS. Nah setelah nanti di TPS kita siapkan nanti baru saja kita ini musyawarah lagi untuk warga kita ya. Tapi kalau sekarang kita musyawarah untuk warga kita yang TPS belum ada yang membantu kita lupa nanti kan. Nah jadi setelah TPS kita sudah ada tersedia nanti kita musyawarah lagi khusus untuk warga bukan untuk orang luar lagi dari Mas. Nah ini nanti kita tolong Pak Sekdes besok dibuatkan jadwal untuk Pak RT Kadus dan koordinatornya ya. Nanti tiap hari kita sama-sama lah ya menjaga sampah ini ya. Karena pengamatan saya sampah ini berkurang benar semenjak kita jaga ini ya, berkurang ya. Karena waktu yang belum kita jaga mungkin 2 mobil sekali ngangkutnya 2 mobil belum selesai. Nah alhamdulillah kalau sekarang ini 1 mobil dulu nggak penuh lagi
mereka bawa pulang ke tempatnya pembuangan sampah di terakhir di TPS terakhir. Jadi nanti itu sudah kita pikirkan Pak Kadus ya. Di tahun sabar kita ini dulu menjaga sampah ini sebelum TPS kita selesai. Nah TPS ini saya informasikan kita cuma menyiapkan lahan aja. Nanti Distako yang mengurus tempatnya, yang membuatkan tempatnya kita terima beres saja nanti. Yang penting ada lahan dari kita sampaikan dengan Pak Camat. Mungkin segitu kita sampaikan, seminggu sudah ada TPS di tempat yang kita siapkan lahannya tadi. Terima kasih Pak Kadus ya. Mungkin cukup ya, Bapak Ibu ya. Baik, mungkin untuk agenda kita, 3 agenda sudah kita selesaikan bersama-sama. Alhamdulillah sudah ada titik temunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini kedepannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan desa kita menjadi desa yang bersih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas nama pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kadus, Bapak RT, BPD, Babinsa, Babinsam, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah hadir. Ini Bapak Linmas, maaf tadi lupa ini menyebutkan bahwa kita di sini ada juga hadir Bapak Linmas yang telah hadir di kantor desa tadi Mas untuk melaksanakan musyawarah desa. Dan alhamdulillah sudah kita dapatkan satu kesepakatan yang tentunya kesepakatan ini akan kita lanjutin lagi ke depannya. Mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita acara, 3 berita acara. Mohon ada perwakilan dari peserta musyawarah untuk dapat menandatangani. Walaupun ini ada yang belum lengkap, ini nanti ujiannya bisa kita tambahkan lagi.